Alhamdulillah, amma ba'du. Mengenai waktu-waktu darurat, para ulama ini sepakat bahwa hal itu hanya berlaku untuk 4 orang. Yang pertama, untuk wanita haid yang kemudian suci pada saat itu, atau ia mengalami haid pada waktu itu namun ia belum melakukan sholat. Kedua, untuk seorang musafir yang baru teringat sholat pada waktu itu, padahal statusnya sudah tidak sebagai musafir lagi. Atau untuk orang yang tidak sedang bepergian dan baru teringat sholat setelah ia sedang dalam perjalanan sebagai seorang musafir. Dan ketiga, untuk seorang anak kecil yang belakangan menjadi balik pada waktu itu. Dan yang keempat, untuk orang kafir yang masuk Islam pada waktu itu. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang pingsan. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, status hukumnya itu sama seperti seorang wanita yang haid. Ia juga mempunyai waktu darurat. Jadi, kedudukannya sama dengan wanita haid sehingga ia tidak wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, ia harus mengqadha semua sholat selama masih kurang dari 5 waktu. Jadi, begitu siuman, ia harus mengqadhanya. Menurut ulama yang lain, ia hanya berkewajiban melakukan sholat yang bertepatan ketika ia siuman saja. Begitu pula sebaliknya. Masalah tentang orang pingsan ini akan dikemukakan dalam pembahasan nanti. Para ulama sepakat jika seorang wanita yang haid mengalami suci pada waktu darurat, ia hanya diwajibkan sholat untuk waktu yang bersamaan dengan sucinya tersebut. Menurut Imam Malik, jika sebelum matahari terbenam masih ada sisa waktu untuk melakukan sholat 4 rakaat atau minimal 1 rakaat, maka hanya sholat asar saja yang wajib ia lakukan. Dan jika waktu itu cukup untuk 5 rakaat, berarti yang wajib dilakukan 2 sholat sekaligus. Menurut Imam Asy-Syafi'i, misalkan hanya tinggal 1 rakaat dan matahari belum terbenam, kedua sholat tersebut harus dilakukan, meskipun hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i versi yang kedua. Kemudian Imam Malik berpendapat yang sama bagi seorang musafir yang lupa dan tiba di rumah pada waktu darurat. Bagi seorang yang sedang berada di rumah lalu bepergian, dan bagi seorang kafir yang belakangan masuk Islam. Maksudnya, mereka berkewajiban melakukan sholat. Demikian pula dengan anak kecil yang kemudian menjadi balik. Di antara dasar yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik ialah bahwa 1 rakaat merupakan bagian dari akhir waktu sholat. Dan yang oleh Imam Asy-Syafi'i dijadikan pegangan bahwa 1 kali takbir merupakan bagian rakaat, yaitu sabda Nabi, barang siapa mendapati sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapati sholat asar. Kemudian menurut Imam Malik, hal itu termasuk dalam pengertian menggabungkan sesuatu yang sedikit pada sesuatu yang banyak. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, hal itu termasuk dalam pengertian menggabungkan sesuatu yang banyak pada sesuatu yang sedikit. Imam Asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya itu pada sebuah riwayat hadis. Barang siapa mendapati 1 sujud dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, berarti ia telah mendapati sholat asar. Sebab pengertian kata sujud di sini merupakan bagian dari 1 rakaat. Ini sama dengan ucapan, barang siapa sempat melakukan takbir sebelum matahari terbit atau terbenam, berarti ia telah mendapatkan waktu sholat. Menurut Imam Malik, seorang wanita yang haid hanya memperhitungkan waktu tersebut setelah ia selesai suci. Demikian juga dengan seorang anak yang memasuki usia balik. Tentang orang kafir yang kemudian masuk Islam, Imam Malik ini berpegang
pada waktu masuk Islamnya, bukan pada selesainya dari suci. Tetapi masalah ini mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik, orang yang pingsan itu sama seperti wanita yang haid. Sedangkan menurut Abdul Malik, ia seperti orang kafir yang masuk Islam. Menurut Imam Malik, seorang wanita yang mengalami haid pada waktu darurat dan ia belum melakukan sholat, maka ia tidak wajib mengqadha'nya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, ia wajib mengqadha'nya. Dan menurut para ulama yang mewajibkan sholat ketika masuk waktu, wanita tersebut wajib mengqadha'nya. Pasalnya, ia mengalami haid pada waktu yang masih memungkinkan ia untuk melakukan sholat. Makanya, ia wajib mengqadha'nya, kecuali menurut pendapat yang menyatakan bahwa sholat hanya diwajibkan pada akhir waktu. Dan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, bukan pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab.